Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan saya Amalia Rizkina Hamidah Azhara, kelompok 1 Hukum Administrasi Negara, yang akan menyampaikan materi asas hukum. Dan di sini saya mempunyai 4 rekan, yaitu yang pertama dengan saya sendiri Amalia Rizkina, dan yang kedua adalah Mas Fadlillah, dan yang ketiga Mas Arif, dan yang keempat adalah Mas Syahdan. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengertian asas hukum. Nah, pengertian asas hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Sucipto Harjo berpendapat bahwa asas hukum bukan suatu peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena asas hukum tersebut memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum. Asas hukum merupakan jantungnya ilmu hukum karena ia merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Nah, yang kedua, Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hukum yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Lalu yang ketiga adalah Van der Velden yang berpendapat bahwa asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasikan. Nah, intinya asas hukum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dalam suatu hukum. Pengertian hukum administrasi negara. Yang pertama, menurut Oppenheim, bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah, apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Lalu yang kedua adalah Sir Ivor Jennings mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi. Dan yang ketiga adalah Ehud Utrecht mengemukakan bahwa hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Lalu, intinya hukum administrasi itu adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Terima kasih. Lalu akan disambung oleh pemateri kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan fungsi asas hukum. Yang pertama, fungsi dalam hukum. Berdasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Tersebut merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh normatif dan mengikat para pihak. Dan yang kedua, fungsi dalam ilmu hukum yang bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan. Tujuannya adalah memberi ikhtiar, sifatnya tidak normatif dan tidak termasuk dalam hukum positif. Bisa dibaca sendiri pada PPT yang telah diberikan. Namun saya menambahkan info-info umum tentang fungsi asas hukum sendiri melalui web internet dan buku pengantar tata ilmu hukum. Fungsi asas hukum juga diuraikan Ahmad Ali. Yang pertama, fungsi taat asas konsisten, kemudian yang kedua fungsi mengatasi konflik, yang ketiga fungsi rekayasa sosial. Menurut Bahsan Mustafa terkait fungsi hukum, yang pertama, hukum yang menjamin kepastian hukum. Artinya, subjek dan objek hukum
itu jelas yang diatur. Hukum yang menjamin keadilan sosial, artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, hukum yang berfungsi sebagai pengayoman, artinya melindungi dan menjaga batin masyarakat dari rasa kekhawatiran dan ketakutan yang akan mengancam eksistensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara, sangat berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hubungan penguasa antar lembaga negara yang kita sebut dengan administrasi negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat, dan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yaitu warga atau warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Dalam perkembangannya sekarang, dengan kecenderungan negara turut campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka peranan hukum administrasi negara menjadi sangat luas dan kompleks. Secara historis, pada awalnya tugas negara masih sangat sederhana, yaitu sebagai penjaga malam, hanya menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan, serta ketentraman masyarakat. Oleh karenanya, negara hanya sekedar penjaga dan pengatur lalu lintas kehidupan masyarakat agar tidak terjadi benturan-benturan, baik menyangkut kepentingan hak dan kewajiban, atau kebebasan dan kemerdekaan, dan atau benturan-benturan dalam kehidupan masyarakat lainnya. Apabila hal itu sudah tercapai, tugas negara telah selesai dan sempurna. Ruang lingkup hukum administrasi negara, menurut Atmuji Atmosudirjo, dia mengatakan bahwa kurang lebih ada 6 poin meliputi hal ini. Di antaranya, pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. 2, hukum tentang organisasi negara. 3, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. 4, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. 5, hukum administrasi pemerintahan, daerah, dan wilayah yang dibagi menjadi A, hukum administrasi kepegawaian, B, hukum administrasi keuangan, C, hukum administrasi material, D, hukum administrasi perusahaan negara, dan poin ke-6 adalah hukum tentang peradilan administrasi negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan presentator selanjutnya. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini, dan macam-macam asas hukum. Ada 5 poin yang saya akan membahas tentang macam-macam asas hukum di pertemuan kali ini. Yang pertama, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan adalah asas yang menginginkan agar ketika ada suatu kasus mampu fakta serupa, seluruh elemen administrasi negara harus mempunyai keputusan yang serupa sama. Dan yang kedua, asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang menginginkan perjatuhan hukum dalam personal waktu atau wajar bagi pegawai yang telah melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas yang menginginkan agar hak dan yang diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pejabat dalam administrasi negara itu dihormati. Dan yang selanjutnya, asas motivasi untuk segera keputusan adalah asas di mana penjabat administrasi negara maupun pemerintah harus mempunyai motivasi yang kuat, adil, dan jelas dalam mengambilkan suatu keputusan. Dan yang asas yang terakhir, asas tidak mencampurkan kewenangan, adalah asas yang menginginkan agar pejabat administrasi dalam mengambil keputusan tidak memakai kewenangan ataupun kekuasaan, bukan ranah kewenangan, tetapi ikut memutuskan. Dan mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.